Selamat pagi sahabat tani seluruh Indonesia. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya serta aktivitasnya juga lancar buat pagi hari ini. Oke sahabat tani, pada kesempatan ini kita berada di lokasi tanam sayuran untuk memulai aktivitas. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan ya tentang cara pengolahan lahan yang benar ya. Nah, kemudian cara pengolahan lahan ini bagi petani sayuran atau hortikultura saya rasa sangat-sangat menguntungkan ya sahabat tani. Ya oke, kita lanjut saja tanpa basi-basi ya. Langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ya pencangkulan lahan atau kita rotari dulu. Kita rotari. Nah, kemudian kita bentuk gulutannya sesuai dengan ketinggian ya. Sesuai dengan ketinggian yang diinginkan oleh lokasi tanam. Misalkan dataran rendah bisa kisaran ketinggian dari 30 sampai 40 cm ya. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan adalah gang gulutan ya. Gang gulutan ini harus benar-benar merata ya, senter jangan ada yang naik turun ya. Bedengannya juga jangan ada yang naik turun, dengan tujuan supaya benar-benar kandungan air ya, kandungan air yang ada di gulutan yang baru akan kita cetak sama-sama merata ya, tiada kemiringan. Jadi di setiap yang paling rendah nantinya kandungan air akan lebih tinggi daripada yang gulutannya lebih tinggi atau paritnya lebih dalam. Itu tentu kandungan airnya akan lebih sedikit ya. Nah, kemudian ya sahabat tani, teknik yang berikutnya akan kita lakukan adalah perapian gulutan ya. Ini gulutan yang sudah ditanami kangkung ya. Ini besok kita buka, umur 2 hari baru kita buka seperti ini. Ini yang sudah dibuka, ini yang sudah berumur 4 hari ya, 4 hari. Ini yang sudah 1 minggu. Jadi ini bedengan yang sudah jadi kita cetak. Kenapa saya harus membuat bedengan serapi seperti ini? Kalau untuk budidaya sayuran, kalau bedengan kita kasih datar seperti ini nanti pertumbuhan tanaman sayur kita, bahkan yang di pinggir sekalipun, ini akan sama hasilnya dengan yang di tengah. Kalau kita buat gulutan membungkuk seperti ini, lebih tinggi di bagian tengah ya, seperti ini ya, seperti kuburan lah misalkan ya, itu nanti yang di pinggir-pinggir ini akan lebih kecil ya, pertumbuhannya akan lebih bagus yang di tengah. Nah, kalau begini dia rata, yang kemudian muatannya nggak sama, hasil produksinya nggak sama. Karena dengan petak seperti ini, karena dia besar, batangnya sama, jadi produksinya juga akan meningkat. Jadi kalau yang kita buat gulutan membungkuk seperti ini ya, ini yang kecil-kecil di pinggir, jadi produksinya juga menurun. Sama juga di bayam juga seperti itu, kangkung juga seperti itu. Itu tujuan kita membuat bedengan seperti ini, petak cantik ya. Ini lihat ketinggiannya semua sama, tidak ada yang miring. Dan ini juga gangnya sama, itu nampak terlihat ketika hujan air tidak ada tergenang di gang gulutan. Itu tandanya sudah senter. Boleh dilakukan kemiringan sesuai dengan arah curahnya kemiringan tanah ya. Misalkan parit kemari ya, kita buat lebih miring kemari, jadi airnya bisa keluar ke irigasi parit. Kemudian sahabat tani, untuk perlakuan ya, perlakuan sahabat tani bisa menabur ya, kapur pertanian untuk meningkatkan nilai daripada pH ya. Rekomendasi pertanian untuk menaikkan satu angka ya, satu angka pH itu
membutuhkan 2 ton kapur pertanian untuk per hektar ya. Jadi kalau menurut paham saya yang sudah saya praktekkan, intinya ada pada ketinggian gulutan, kecocokan ini tanah gambut ya. Nah, jadi kuncinya ketinggian gulutan ini kita sesuaikan dengan situasi lahan supaya tanpa pemakaian pupuk kapur pertanian, maksud saya dengan tonasi yang disarankan, pH bisa maksimal ya. Ini saya tidak menggunakan kapur pertanian sahabat tani ya. Sayangnya pagi ini saya tidak bawa pH tanah ya. Ini belum kita naikkan pH-nya ya dengan kapur pertanian, tapi dengan pembentukan bedengan seperti ini pH-nya dengan sendirinya akan naik ya, karena kandungan air yang ada di gulutan ini sudah berkurang ya. Nah, kemudian untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah ya, ini semua di dalam sudah kita timbun BO yang berupa gulma. Kemudian bisa kita suplai dengan abu ya, abu pembakaran kayu, pembakaran dedaunan juga, yang penting abu ya, untuk menaikkan pH tanah ya, untuk menaikkan pH tanah. Sekalian kita spray atau kita siram dengan mikroba pengurai ya. Kemudian baru gulutannya kita rapikan, langsung ditanam ya, langsung ditanam. Nah, kemudian ya sahabat tani, keunggulan teknik seperti ini buat pembudidaya sayur, ini contohnya ya. Jadi kita sekali membuat bedengan bisa panen beberapa kali ya. Pengolahan lahan hanya sekali, namun penanaman bisa berulang kali. Nah, ini contohnya ya sahabat tani. Ini adalah tempo hari lahan bayam ya, lahan bayam yang sudah kita panen. Yang sudah kita panen karena memang gulutannya kita buat serapi mungkin, bayamnya sudah dipanen. Bayamnya sudah dipanen. Kemudian jika ada gulma yang tumbuh di gulutan, kita cabut saja. Kita cabut, kita bersihkan sembari panen bayamnya. Langsung kita tanam balik dengan kangkung. Ini sudah panen bayam tempo hari ya. Kita panen bayam, langsung tanam kangkung tanpa olah lahan. Nanti kalau untuk selanjutnya penanaman ya, ini kalau untuk lahan kita jadikan lahan cabai, kita tinggal tanam saja pupuk dasar. Kita tanam pupuk dasar, kemudian langsung kita tutup, baru kita bungkus sama musa. Jadi kita bisa, misalkan ya, kita bisa buat pupuk dasar dulu ya. Kalau seandainya ini depannya mau dibuat lahan cabai, ini kita tinggal tanam pupuk dasar di dalam ya, baik itu kompos atau bahan-bahan organik lainnya, kolaborasi dengan kimia sintetis. Kemudian kita rapikan, baru kita tanami sayuran. Jadi 20 hari ke depan ini langsung bisa pindah tanam ya, bisa langsung pindah tanam setelah sayurnya kita cabut. Jadi mendapat keuntungan plus ya. Itu sudah 2 kali tanam, sekali pengolahan lahan. Yang ketiga sama dengan cabenya. Jadi 3 kali dapat hasil hanya sekali pengolahan lahan. Ya, ini masih ingat sahabat-sahabat tani, ini juga sudah kita tanami bayam tempo hari. Ya, kita sudah tanam kangkung balik ya, untuk menghemat biaya operasional. Jadi kita bisa lanjut kerja ya. Seperti ini yang bayam yang sudah dipanen. Ini seperti ini. Ini tinggal kita bersihkan saja, nanti gulmanya diangkat, bisa dijadikan kompos ya. Nah, diangkat aja. Kalau bedengan yang sudah jadi ya seperti ini ya sahabat tani, ini kan gulmanya subur ya di parit gulutan. Ya nggak masalah, ini kalau mau lebih cepat kerjanya bisa juga kita lakukan herbisida ya, herbisida yang berupa
eh, yang kontak ya, yang kontak racun bakar ya, racun bakar. Jadi karena gulma ini masih muda, jadi lebih cepat hangus. Yang atasnya kita bersihkan ya, yang atasnya kita bersihkan, ganggulutannya saja yang kita semprot sama herbisida, misalkan racun bakar seperti Gromoxon ya. Nah, lalu kita langsung tanam. Tapi kalau seperti ini, setelah kita tanam cabai, kita tanam sayuran, mau kita buat lahan cabai, ini gulmanya kita bersihkan dulu. Tinggal kita gali ya, kita gali aja bagian dalam bedengan, kemudian ya bersihnya gulmanya kita siangi, langsung kita masukkan ke dalam gulutan ya, yang sudah kita kasih galian. Kemudian langsung kita tabur kohe, mau kombinasi dengan pupuk kimia sebagai dasaran juga boleh. Lalu kemudian kita tutup ya, kita tutup, kita timbun, kemudian dirapikan, baru bisa kita kasih pasang mulsa. Tapi kalau seandainya dengan metode seperti itu, kita harus tunggu minimal 20 hari baru bisa pindah tanam. Tapi tidak masalah, 20 hari kita sembari menunggu benih ya, bibit ya sudah layak pindah tanam. Jadi lahannya kosong selama 20 hari. Jadi saya memanfaatkan kekosongan tersebut dengan menanam sayur. Jadi sembari menunggu bibit nantinya besar, sayur sudah dapat. Karena kalau untuk tanaman bayam itu hanya di kisaran 17 hingga 20 hari saja sudah panen ya. Untuk kangkung 20 hari hingga 25 hari sudah panen. Jadi kita bisa ambil satu kali panen sembari menunggu kompos matang ya di dalam bedengan. Itu teknik yang saya lakukan. Jadi untuk penanaman, satu kali penanaman bayam, satu kali penanaman kangkung, saya rasa kita bisa dapat modal untuk penanaman CMK dengan modal apa adanya ya, dengan melakukan sistem metode semi organik. Tidak akan merasa keberatan menanggung biaya kalau yang diterapkan seperti metode yang saya sebutkan ya. Ini sudah layak panen. Nanti sore kita langsung eksekusi. Harga saat ini mendukung karena cuaca selalu hujan terus 1 bulan yang lewat. Ini di Mahari 4.000 per ikat ya. Kangkung 2.500, cuman kangkung kita belum bisa produksi ya. Nah, ini kangkung yang paling besar ya, ini tempo hari karena hujan bayamnya pada mati diterpa hujan, maka sebagian kita langsung sisip sama kangkung ya. Oke sahabat-sahabat tani, semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Tetap berinovasi untuk menjadi petani mandiri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan petani ya, dan menjaga tanaman tetap subur, tumbuh dengan maksimal, dan media tanam juga akan tetap terjaga hingga nantinya tingkat kesuburan lahan kita semakin membaik, yang akan mengurangi biaya-biaya perawatan dan memperkuat imunitas daripada tanaman yang kita tanam di lokasi tanam. Oke sahabat tani, dukung terus channel ini dengan cara jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini kepada sahabat-sahabat tani agar video kita ini bisa bermanfaat bagi sesama petani. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat sahabat tani seluruhnya. Semoga kita bisa bertemu di ulasan-ulasan berikutnya yang lebih bermanfaat.